Melanggar tidak ketahuan, begitu kembali mudik dapat tagihan denda yang mencekik. Memang sangat mencekik kalau kita tidak paham apa artinya mencekik ini, kan begitu. Apa efek dan manfaat daripada denda ini? Ini adalah semua atas perbuatan yang kita lakukan selama kita mengemudikan kendaraan. Jadi kami beserta stakeholder menciptakan satu alat regulasi. Yang pertama, untuk menghindari pungli, negosiasi antara pelanggar dengan kepolisian. Yang kedua, kami juga membuat terobosan ini supaya tidak ada lagi kesan bahwa polisi sembunyi. Sekarang alatnya sebenarnya tidak sembunyi, sangat terlihat. Kameranya ada di atas tengah jalan. Terus kemudian ada lampu blitz. Biasanya kalau kita lihat di Jakarta, di kota besar itu menyala, itu salah satu CCTV elektronik tilang yang sudah kita pasang, atau disingkat ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini menandakan bahwa di situ terpasang alat elektronik. Mungkin karena sama dengan CCTV, kesannya CCTV. Padahal CCTV yang ada nanti akan kita pasang sensor juga, sama dengan ETLE. Kita install alat tersebut, dan ini juga bisa sebagai alat penindakan. Dengan judul yang disiapkan oleh TV Desa hari ini, saya menjelaskan dan memberikan informasi dari dasar dulu. Sebetulnya setiap pengemudi itu diwajibkan sudah memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini ketentuan dasar yang harus sudah dipahami oleh semua pengemudi. Kenapa harus memiliki SIM? Karena di situ adalah bukti kompetensi seseorang yang sudah paham betul tentang aturan berkendara, sudah paham betul tentang rambu-rambu dan sebagainya, etika berkendara. Nah, sehingga sudah siap dengan tanggung jawab memiliki SIM tersebut. Nah, faktanya kadang kita meremehkan, kadang kita membiasakan. Oh, tidak ada polisi. Di sini nggak ada kamera. Oh, jarang ada razia. Di sini nggak ada yang lihat siapapun, jadi bisa melanggar, melawan arah. Dan biasanya lampu merah, motong jalan terus sampai ke depan sepeda motor. Begitu ditegur, diingatkan mau ditilang, Pak, saya akan ngantri. Kemudian saya masuk ke depan. Nah, contohnya. Padahal kalau sepeda motor sudah padat, yang ngantrinya di belakang. Bukan bahasanya melipir-melipir, ambil lajur kanan kiri terus ke depan, berhenti di depan marka, bukan begitu. Sudah jelas aturannya, kalau berhenti ya di belakang kendaraan mengantri. Sudah jelas, itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas, di PP 4144 tahun 93 jelas. Kemudian itu ada marka sebelah kanan kalau kita berkendara, itu di tengah-tengah ada marka lurus, tidak terputus, nyambung. Kalau sepeda motor kan biasanya kalau udah padat ambil kanan, itu nggak boleh. Marka itu berlaku untuk semua pengendara, bukan untuk mobil saja. Jadi kita kalau sudah punya SIM, sudah tahu aturan, prinsipnya itu. Kalau kita melanggar apapun, kita sudah tahu risikonya. Kedua. Yang ketiga, kalaupun dalam keadaan darurat seperti apapun, dengan bukti yang jelas, insya Allah, kalaupun ada petugas polisi fisik ya, maksudnya ada anggota Polri yang melakukan penindakan, pengejaran dan sebagainya, bisa dibukti, oh sakit, oh mau melahirkan dalam keadaan darurat, insya Allah malah akan dikawal sampai ke rumah sakit. Tapi kalau sudah kena tilang elektronik, sudah tidak ada maaf karena jelas pelanggarannya. Tidak pakai seat belt, yang penumpang juga demikian. Kemudian melanggar kecepatan, terus mendahului tidak pada tempatnya, bahu jalan khususnya di tol, kemudian
di kota juga berhenti di luar marka paling depan. Ini semua pelanggaran-pelanggaran akan tertangkap oleh kamera. Dari filosofi ini saya jelaskan juga informasi kepada masyarakat bahwa di tol pun juga sudah ada banyak terpasang. Ini tilang elektronik sudah sampai Jawa Timur. Nah, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur sudah banyak terpasang. Dan tagihan ini sementara dialamatkan kepada sesuai identitas di nomor polisi. Sekarang sedang disiapkan sistem untuk menangkap wajah pengemudi, mengidentifikasi baik dari face sampai ke retina mata. Ini nanti akan ditujukan sesuai alamat KTP, alamat SIM. Nah, ini nanti kalau ada pelanggaran ke depannya tidak hanya sesuai nopol kendaraan, tapi sesuai KTP. Kemudian untuk denda, ini ada batas minimal denda 250.000, kemudian yang paling mahal ini ada 500.000. Contohnya pada saat berkendara kita menyalakan lampu tambahan yang di atas putih, atau pas lewat sedang mengerem ada lampu tambahan di belakang itu sekitar 500.000. Dan tidak menggunakan sabuk, terus tidak menyalakan lampu utama malam hari apalagi dalam tol, itu sangat membahayakan. Mungkin sudah kena tidak pakai sabuk, tidak menyalakan lampu, lupa, itu sudah 500.000. Nah, ini denda maksimal, ini termasuk pasal ringan. Kemudian batas kecepatan pun 500.000. Ada denda khusus ini termasuk pelanggaran berat, yaitu sekitar maksimal 3 juta. Ini berbalapan dengan kendaraan lain. Contohnya pada saat di jalan atau di tol, seorang pengendara misal didahului pengendara lain, kemudian dia tidak terima karena mungkin pada saat mendahului atau bahasanya memotong di depannya tanpa memberikan sein atau berjalan zigzag dari belakang terlihat. Nah, ini dendanya sampai 3 juta. Jadi kalau berbalapan itu bukannya balapan race harus start kan, tapi kita kejar-kejaran di tol atau zigzag sampai bahu jalan terus yang disampaikan Pak Suryo tadi, itu dendanya maksimal 3 juta. Tujuannya apa? Semua ini dilakukan adalah demi keselamatan kita semua, karena pengendara itu adalah tanggung jawab terhadap penumpang yang dia bawa, barang yang dia bawa, juga bertanggung jawab terhadap pengendara dan pengguna jalan lain.